Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4 per 4 FM RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam sana Padang ya. Selamat bertemu kembali di malam hari ini jam 8 malam. Kita sapa kembali di segmen Minang Kreatif. Nah, untuk sana Padang ya yang menyimak siaran kita di malam hari ini, tentu selain kamu bisa menyimak siaran ini di frekuensi 92,4 MHz, sarapan aja, kamu juga bisa menyimak siaran kita di layanan streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Play Go sana pandangnya. Nah, selain itu, sana pandangnya, selain di radio, kita juga lagi live streaming di YouTube. Kita punya YouTube ya sekarang. Udah 2 tahun apa? Tapi subscribernya masih dikit. Boleh kamu bantu subscribe Sarapan Danga. Kamu share juga videonya. Dan malam hari ini kita lagi live streaming. Dan setiap hari Rabu atau setiap ada dialog deh kita lagi live streaming ya. Nah kalau kamu nggak berkesempatan nonton secara live, tayangan ulangnya bisa kamu tonton lagi di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang. Itu dia ya. Sarapan Danga di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber tentang bidang yang sedang dia tekuni, tentunya bidang kreatif juga ya, yang pasti juga tentunya asalnya dari Sumatera Barat narasumber kita. Tapi benar gak sih dari Sumatera Barat? Kita tanya dulu deh di telepon. Kita udah terhubung sama Rika atau akrabnya disapa Ica katanya. Halo, selamat malam Ica. Selamat malam. Iya. Panggilnya Gus Pri aja. Selamat malam. Iya, atau Bang Gus Pri deh. Ica umurnya berapa? Langsung hanya umur. 20. Oh ya udah deh, panggil Bang Gus Pri aja kalau gitu. Aku lebih di atas itu dikit. Dikit, dikit aja Bagus. sih. Iya. Ica apa kabar? Sehat, Kak? Sehat ya? Iya. Oke. Pernah nggak sehat nggak, Ica? Pernah, Kak. Kalau ngerjain tugas. Oh kalau ngerjain tugas? Oh emang seberat itu ya tugas anak seni ya? Berat, Kak. Nggak berat. Atau Apa? jam tidur nggak teratur. Oh jam tidurnya nggak teratur. Iya sih. Karena ini ya, karena banyak bagian-bagiannya yang harus diselesaikan gitu ya, Ica ya. Iya. Ica lagi di mana nih, Ica malam hari ini? Lagi di kos. Di mana? Di kos, Kak. Oh di kos. Kosannya daerah mana kalau boleh tahu? Di daerah Apa? daerah Merpati Induk. Daerah Merpati Induk. Merpati Induk. Iya, Kak. Oh iya iya. Aku dulu di ini di Parit. Parit? Parkit, Parkit. Persis. Iya. Kayaknya kita satu kampus ya, satu alumni deh. Tapi Ica belum, masih dalam masa pendidikan ya, kayaknya Ica ya. Ah, Aduh, angkatan berapa ya? Aku 2013. Wih, jauh sekali nih. Jauh ya, nggak sejauh itu juga sih. Iya sih lumayan jauh sih. Udah 10 tahun juga. Ica belum ya? Masih semester berapa nih sekarang Ica? Baru semester 2. Semester 2. Iya, Kak. Oke, berarti BP 2023. Iya. Gitu 2022. Oh, 22. Iya, 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 iya. Wow, berarti baru banget ya. Gimana? Berasa banget dong ya perbedaannya dari masa sekolah ke masa kuliah kayak gitu ya, Ica ya. Iya, betul sekali. Ica, ini sebenarnya Ica orang Sumatera Barat nggak sih? Eh, aku orang Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara di mana? Di Medan. di Niasnya. Oh, di Nias. Nias itu masuk Sumatera Utara ya? Aku pikir masih Sumatera Barat. Tidak, Kak. Oh, enggak ya. Sumatera Utara. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting kuliahnya di Sumatera Barat ya. Iya, Oke. Ica lumayan ini nggak? Lumayan sering berinteraksi sama orang Sumbar atau baru pas kuliah aja nih? Kayaknya mengenal Sumatera Barat lebih dalam atau dulu mungkin di lingkungan tempat tinggalnya atau ada keluarganya mungkin yang orang Sumbar, Ica. enggak. Aku dari itu udah di sini.
Oh, dari kecil udah di sini. Ya, lahir terus 2008 pindah lagi ke Sumatera Utara. Oh, bentar dulu. Lahirnya di mana, di Padang? Di Sumatera Barat, iya, di Padang. Oh, di Padang lahirnya karena orang tua kerjanya di Padang. Iya, Oh gitu. Oh iya. iya iya iya. Nggak apa-apa, berarti orang Sumber kalau Ica lahirnya di Kota Padang. Walaupun orang tua orang tuanya orang ini ya, Sumatera Utara ya. Iya, Kak. Iya nggak apa-apa deh. Tempat lahirnya Ica lah Sumber gitu. Enggak. Tapi akhirnya pindah ke ini lagi, Sumatera Utara lagi. Iya, Kak. Pas kecil. Terus baru pindah lagi ke sini. Oh gitu, pindah-pindah ya. Gitu kalau cari ilmu. Oh, iya bener. Pas kecil itu umur berapa Ica pindah ke Sumatera Utara? Berarti dari lahir sampai umur berapa nih di Sumatera Barat? Umur 5 tahun, 6 tahun, 6 tahun. Umur 6. Masih sangat kecil. Masih kecil banget ya. Masih belum ingat. Ingat nggak ingatannya pas umur 6 tahun itu udah ada ingatan tentang Kota Padang atau di Sumbar waktu itu? Atau masih belum ya Aku kayaknya? sering itu, ibu sering bawa ke taman Kemana? waktu kecil. Sering bawa ke taman. Taman. Iya, cuma Ah, nggak tahu tamannya yang mana. karena balik-balik Kota Padang udah beda banget ya Ica ya. Ya, soalnya tamannya udah beda banget. Dulu masih ada yang patung kuda-kudanya, sekarang udah nggak ada lagi. Wow iya, patung kuda. Aku juga nggak tahu deh di Padang ada patung kuda di mana itu ya. Iya, ada. Oh ada ya. Iya iya iya. Dulu tuh pernah. Yang itu yang di dekat Taman Budaya kan. Oh di Taman Budaya. Oh iya, pas gempa mungkin udah nggak ada ya. Itu mungkin. Iya itu mungkin. Nah pas umur 6 tahun pindah ke Sumatera Utara berarti mulai sekolahnya di Sumatera Utara berarti ya. Iya, Pak. Hmm. Sampai kelas berapa di Sumatera Utara? Sampai tamat SMA. Oh sampai Masuk tamat. kuliah pindah lagi. Oh baru pas kuliah pindah ke Padang lagi. Iya, Kak. Tapi pokoknya waktu pas 2021. Apanya? 2020 pindah ke sini. Ke sini. Iya. Kenapa itu kan belum kuliah ya, masih SMA ya? Gap year, Kak. Aku angkatan 2021. Oh, oh gitu. Oh Iya. tamatnya tahun 2021. Iya. Jadi ke Padangnya tahun 2020. Enggak tahun 2021, Kak. Oh Tahun 21. lagi. Oh iya iya iya. Jadi pas tamat SMA ke Padang lagi. Iya. Ngapain ke Padang? Aku mau coba daftar SD Hmm, di UMT juga, tapi nggak sempat. belum lulus. Iya. Akhirnya lulus tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Oh, Mungkin rezekinya di situ. rezekinya di situ ya, benar benar benar. Tapi Tapi kan jangan buru-buru dulu mungkin. iya iya iya, tapi setelah balik lagi tahun 2021 akhirnya setelah ikut tes SBMPTN gak lulus, terus Ica ngapain di Padang? Cari itu ya, ngasal-ngasal cari referensi apa yang harusnya aku ambil jurusan sama prodinya. Cari apa? Cari minat aku yang sebenarnya. Cari minat Ica yang Iya, sebenarnya. iya Oh, Bang. oke. Gitu, iya. Jadi sekaligus mencari jati diri juga ya jatuhnya Ica ya. Iya, gitu. Wah, emang minat Ica di mana sih sebenarnya Ica? Itu terus pas sama itu pas masih SMA kami jadi desainer gitu. Desainer baju. Desainer baju. Wow. Iya iya iya. Kalau di perkuliahan itu jatuhnya jurusannya ini kali ya, Kata busana. tata busana ya bener. Aku kan dulu kuliahnya di ini ya di teknik di FT kan. Nah jurusan tata busana itu kan tetanggaan ya sama tata busana ya. Iya. Jadi kan dekat gitu dan seru aja ngelihat anak tata busana karena di teknik kan cowok-cowok semua gitu kan. Jadi kita kalau mau main-main ya ke tata busana atau enggak ke FBS gitu-gitu. Iya, iya, iya. Iya 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 iya. Terus akhirnya Ica nggak masuk jurusan tata busana kan akhirnya kan? Enggak, nyobainnya ke pendidikan seni rupa sama di kafe. Iya, tapi masih ada hubungannya sama gambar menggambar juga ya, walaupun nggak ngedesain baju, tapi ngedesain apa karakter mungkin ya, Ica ya. Ya, iya Wah, ada. iya
berarti emang udah ada minat terhadap seni dan hal-hal di sekitarnya udah lumayan lama ya. Ica pengen jadi desainer baju itu dari kapan? Dari pas sekolah mungkin ya? Iya dari SMA. Kenapa dulu? Nilai mata pelajaran dulu apa ya namanya ya di sekolah ya? Kakak gitu ya? Eh, kakak apa tuh nama gini lupa. Iya pokoknya ada deh yang eh, kalau nggak tata boga, tata busana juga ada kan yang masak-masak atau nggak bikin apa keterampilan gitu kan. Iya. Dari situ Ica mulai tertarik. Ya, aku terinspirasi karena itu Karena apa? mama kan tukang jahit. Oh gitu. Ya, Hmm. aku sering nengok dia rancang baju kan, jadi Mm-mm. coba-coba bikin desainnya. Iya 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 iya. Diturunin dari mamah berarti ya. Mamah suka ngedesain baju dan akhirnya bakatnya nurun ke anaknya. Ibu bisa jadi begitu Bisa bang. jadi gitu. Pernah coba misalnya ada kain sisa dari mama nih yang nggak kepake terus coba bikin desain sendiri, Ica, jahit sendiri Ya, pernah nggak? udah banyak. Oh banyak. Tapi Tapi baju sendiri. apa? Tapi baju sendiri. Baju sendiri Iya, dipakai berarti. iya dipakai kadang-kadang. Oh gitu. Waduh jago juga ya. Berarti bisa bikin baju sendiri sesuai dengan seleranya Ica sendiri ya. Iya mau modelnya. Mau modelnya bebas mungkin gimana ya Ica ya. Iya bang. Hmm. Pernah ada yang ini nggak tertarik juga nggak sama desain Ica? Ica kamu beli baju itu di mana? Aku pengen dong. Pernah ada yang kayak gitu nggak? Oh ada tetangga kadang ngomong kayak, model baju kamu bagus, nah aku jahit. Dia ngasih bajunya ke aku buat dijahit. Oh gitu. Iya, Oh dia kasih bahannya maksudnya. iya dia beli bahan, enggak dia nyuruh beli bahannya sendiri. Ya Aku jahit. nanti dia bayar yang udah jadinya aja gitu ya. Iya, Waduh udah berpenghasilan sebagai desainer baju dong Ica pas sekolah. ya begitu, cuman tidak itu tidak dimanfaatin karena belum nemu jati diri yang sebenarnya. Cuman sebagai hobi aja kayaknya itu ya Ica ya. Iya bang. Oke. Dulu pas SBMPTN pertama kali itu ngambil jurusannya apa? Tata busana? Eh, kan, iya tata busana, tapi di itu Di di mana? Universitas Negeri Jakarta sama Medan. Oh gitu. Ya aku nyoba-nyoba aja nggak tahu kalau itu Iya waktu iya. ketinggiannya tinggi sekali aku cuma nyoba-nyoba nggak tahu apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa sih. Orang mah bebas milih jurusan apa aja ya. Tapi kan biasanya dari itu kan tergantung apa ya. SBMPTN ada ngaruhnya sama nilai rapor juga nggak, Ica? Eh, Nggak juga ya. kalau SD nggak itu SNM. SNMPTN yang itu ya kalau dari nilai Ya, rapor ya. Iya ya. ya, Kalau SBMPTN tinggi-tinggian nilai ya nanti ya. ya tinggi UTBK-nya. Hmm. Tapi Ica ngambilnya dulu apa tata busana di Jakarta sama di Medan. Iya, Itu tesnya di mana? Itu pas Ica udah ke Padang kan? enggak itu yang tesnya itu tes SLM. Oh SNMPTN dari sekolah. Iya, Oh gitu. Akhirnya nggak nggak lolos, lolos. nggak lolos ya. Akhirnya Setelah, mau nyoba SD, Mm-mm. ya tunda dulu pertama nanti nyoba-nyoba terus sama Hmm. jurusan yang sama nggak lewat lagi mending baru Hmm. jadi di sebenarnya kamu maunya kemana. Oh gitu. Iya ya. Ibaratnya dipikirin dulu, tenang dulu kata mama gitu ya. Ya Oke. Terus akhirnya berarti ini yang lolos ini SBM pertamanya Ica. iya Oke, iya iya iya. Wow, itu Ica sebelum ikut SBMPTN apakah les dulu atau ya udah belajar mandiri aja gitu? belajar mandiri aja tapi dibantu sama kakak. Kakak lolos SBMPTN juga? Enggak Oh, kakak aku itu dia mandiri tapi dia ngajarin katanya udah mau hmm. udah lolosnya coba kakak aku buat soal kerjain soal gitu. Oh gitu, iya iya. Jadi kakaknya udah punya pengalaman jadi lumayan tahu lah gitu ya.
Ya, Akhirnya ngambil jurusan apa nih pas SBMPTN apa ya DKV ya? ya pilihan pertamanya di kafe, Pilihan pertamanya DKV, terus keduanya pendidikan seni rupa. seni rupa. Nggak ada tata busana. Nggak ada, aku itu nggak ngelupain jurusan itu. Kayaknya karena udah ketemu kayaknya ya. Aku pengen ini deh Ya akhirnya udah, gitu ya. kayak aku melihat ada seniornya kakak aku yang dari seni rupa, Hmm. itu keren-keren karyanya. Jadi Oh untuk gayanya. abangku, ya abangnya. Oh jadi ngelihat jurusan kuliah dari ini ya, dari fashionnya ya. Ya, saat itu kakak aku melalui seniornya ke aku. Mm-mm. Namanya Bang Raffi. Siapa? Dia bilang kan Bang Raffi. Bang Raffi. Ya, Ahmad nggak? Raffi Adil. Adli tak Adil. Oh Raffi apa? Adli kalau nggak salah. Raffi Adli. Oh gitu. Kayak ini ya, kayak Dia senior udah yang tahu konsultasi ke dia. Terus hmm, nanya itu kalau masuk ke universitas kita nggak ya Bang? Aku hmm, cuma bilang enggak kok, santai-santai terus-terus aja apanya? Gimana? kuliah seni rupa. Santai Baiknya aja. santai-santai aja. Iya. Iya bener, setuju banget sih. Aku sebagai anak teknik, aduh kenapa dulu nggak ngambil jurusan ini aja ya, seni rupa juga ya. kayaknya kayaknya nggak ada beban hidup banget kalau kuliah di seni rupa. Tapi ternyata pas aku kan dulu juga sekelasnya sama anak di kafe ya. Ternyata nggak segampang itu juga. Kalau dilihat dari luar mah, iya kerjaannya, kuliahnya hubungannya sama seni, terus lebih santai, lebih bebas. Tapi ternyata Sampai kelihatannya. Padahal aslinya udah gila-gila. iya, kan ada tuh teman aku tugasnya mau bikin apa ya, desain logo gitu kan, atau brand kali ya. Tugasnya bikin brand, bukan brand deh, bikin logo deh kayaknya. Terus di apa tuh dijabarkan gitu ya. Elemen-elemennya apa, terus bentuknya ini artinya apa gitu. Terus ada huruf-hurufnya, warna-warnanya artinya apa, ada filosofinya gitu. Jadi ya sama-sama juga deh kayaknya seni rupa sama teknik ya, pusing-pusing juga ujung-ujungnya gitu. Pusing-pusingnya. Punya pusing-pusing tersendiri. Iya bener, iya iya. Tapi Ripka dengan jurusan DKV akhirnya Ya, aku jurusan aku jurusan seni rupa, hmm, kelasnya pendidikan seni rupa. oh bukan DKV berarti ya. Tidak lolos. Oh nggak lolos. Oh jadi pilihan kedua. Ya, pilihan kedua lolosnya. Oke, iya iya iya. Kalau seni rupa itu lebih apa? Lebih santai lagi. Sama, tidak sama saja, cuman dia lebih ke manual gitu. Lebih ke apa? Manual ke Oh kalau manual. ya, di kafe kan udah pakai digital. Iya benar. Kalau seni rupa ya gambarnya pakai pensil gitu-gitu ya, Ripka ya, Ica Ya, ya. pensil musik main gitu gituan. Iya iya iya. Tapi aku lihat di Instagramnya Ica juga banyak gambar-gambar digital gitu kayaknya. Iya karena cuman nyoba-nyoba dengan orang kok bisa ya kita ganti gitu. Iya iya, karena teman-temannya Ica juga anak-anak di kafe kali ya gitu ya. Ya ada juga, aku juga Hmm. punya temen anak PSR, Anak apa? tapi anak pendidikan seni rupa juga. Hmm. Dia juga jago gambar digital, jadi kok Oh iya kok iya. bisa aku nggak bisa gitu. Oh, iya, iya. Penasaran juga ya kok kamu bisa sih kayak gitu. Pengen juga ya, iya ya. Iya iya iya. Tapi Ica menyadari nggak kalau kan dari tadi tuh ngedesain baju, ya walaupun ngedesain baju ada ngegambar-gambarnya juga, tapi kan lebih ke prakteknya gitu bikin baju. Nah Iya, ngegambar-gambar secara manual ini emang dari dulu Ica udah ini juga punya minat juga sama seni, seni rupa. enggak, enggak juga. Jadi, Kayak kok bisa, aku mikirin kok bisa jatuh gitu aja, padahal itu cuman mau nyoba-nyoba aja. oh gitu, nggak beneran niat masuk jurusan seni rupa sebenarnya Ica. Kalau mau masuk militer ya itu memang niat, Eh, cuman eh. kalau bagian bidang menggambar aku nggak itu nggak terlalu nggak apa-apa dulunya. Oh gitu, tapi akhirnya setelah masuk jurusan seni rupa jadi jago. Ya bisa dibilang begitu Bisa karena di, itu Bang Nurati ngajarin aku tuh, oh karena siapa? karena seniornya kakak aku Bang Raffi. Oh gitu. Bang Raffi sekarang masih kuliah nggak?
Enggak, dia udah kerja, sekarang udah jadi guru. Di mana? Nggak tahu di sekolah mana. Oh gitu, jadi udah tamat juga gitu ya. Ya, dia udah bukan tahun-tahun berapa itu, dan mungkin ada Oh, tahun 2016, 2013 sih, sekitar itu. oke. Jadi pas dikenalin sama kakak itu dia udah tamat juga. Iya, dia udah tamat. Oh gitu, tapi masih sering main ke kampus gitu ya? Iya, terakhir ketemu waktu pas ada pameran. Oh pas ada pameran, pameran dia. Bukan pameran, itu pameran dari jurusan kami. Oh gitu. Ica udah punya Ya, pameran belum? Belum kali ya? belum bikin karya. Oh belum bikin karya. Iya deh seru. Jadi akhirnya walaupun kita nggak punya pengalaman dalam dunia seni rupa, sebenarnya bisa-bisa aja ya masuk jurusan seni rupa ya Ica ya. Bisa bisa aja kok, semua orang bisa kok kalau memang dia mau niat belajar, cari Hmm, tahu. iya iya. Ica pas masuk jurusan kan udah lolos tes nih. Pas masuk eh, ke jurusannya itu sendiri ada tes disuruh ngegambar lagi gitu nggak? Kayaknya ada deh. Tidak, itu udah nggak ada lagi. Oh udah nggak ada. Dulu ada kan? Iya, dulu ada kata teman aku, ada atau pas SD, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Oh pas zaman Ica udah nggak ada. Iya. Kalau ada, kalau masih ada tes itu Ica bakalan lolos nggak? Aku tunggu dulu, pasti lolos. Pasti lolos ya. Tes SBMPTN-nya aja lolos ya, apalagi tes ngegambar ini ya. Iya. Iya bener. Seru banget obrolannya sama Ica di malam hari ini, Sana Pandanga. Tapi kita break dulu ya, Ica ya. Oke, Kak. Siap, nanti kita kembali lagi. Dan tentunya masih ngobrol-ngobrol juga sama Ica, Sana Pandanga, tentang proses berkarya dia seperti apa sih sebenarnya. Yang sebelumnya nggak terlalu dekat dengan jurusan seni rupa, tapi sekarang malah jadi jurusan di perkuliahannya. Sama kita dulu, Sana Pandanga di malam hari ini di Pro 4 FM RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha,
Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang. Jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. .4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. .4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. .4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat.
Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 92,4 per 4 FM, RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, sarapan daga di malam hari ini kita masih ngobrol-ngobrol juga sama Ica di telepon tentunya. Nah, Ica kan baru kenal sama dunia seni itu pas setelah masuk kuliah ya, jatuhnya ya Ica ya? Ya, bisa dibilang begitu, Pak. Iya, tapi sebelumnya pas sekolah mungkin di pelajaran seni atau menggambar gitu, seni rupa, Ica ada ketertarikan gitu nggak? Atau iya gambarnya juga biasa-biasa aja gitu? Ada sih, cuman nggak terlalu dekat, soalnya belum tahu kalau jatuh ke situ. Gambarnya juga masih biasa-biasa aja? Ya, bisa dibilang gitu.
saya gambarnya memang aku suka gambar memang dari kecil. Oh gitu, suka gambar gitu. Ya cuman kita sekedar suka doang. Hmm. Ica pasti juga pernah gambar apa gunung terus ada sawahnya gitu ya, Ica ya. Ya itu gambar pertama itu. Gambar pertama. Iya iya iya. Terus pas akhirnya setelah masuk kuliah belajar teknik-tekniknya, nah gambar yang menurut Ica bagus deh gitu akhirnya hasilnya. Ternyata aku bisa loh gambar kayak gini. Itu udah ada sampai sekarang. Ini kan udah semester 2 ya. Ada banyak gambar-gambar kayak tugas yang dikasih dosen. Begitu ternyata hasilnya kalau dipelajarin juga bisa juga nih akhirnya ya. Iya kayak ih aku bisa ya gambar. Padahal dulu kalau gambar ada kawahnya, ada gunungnya, ada jalannya. Iya iya. Tapi sekarang gambarnya juga masih pemandangan-pemandangan kayak gitu nggak, Ica? Atau udah nggak? Karena sesuai sama tugasnya juga kali ya? Ya sesuai sama tugasnya juga. Hmm. Tapi di selain tugas-tugas yang dikasih dosen atau pas kuliah, Ica buat hobinya suka ngegambar juga nggak? Iya suka juga sih. Cuman kadang kalau lagi ada banyak waktu atau tugas sudah diselesain juga, aku Hmm. kadang ngelukis gitu. Apa? Ngelukis, Oh ngelukis? iya, Nggak ngegambar tapi ngelukis? iya. Sama nggak sih ngegambar sama ngelukis? Tidak, kalau ngelukis kayak pakai cat gitu, ngelukis cat. Oh iya lukisan ya jatuhnya ya. Iya, Waduh, itu jadi apa? Lebih sulit lagi dong kalau ngelukis ya, Ica ya. segitu sih kak. Kalau yang baru-baru juga bilang banget. Hmm. Tapi Ica lukisannya pemandangan gitu atau apa? Lukisan tokoh gitu. Enggak, lebih jatuhnya kayak mental support gitu. Apa? Kayak mental support. Oh, mental health gitu. Iya, Oh, jadi aku lebih kayak suka yang gitu. gambar-gambar yang apa? Yang melatih, Ilustrasi-ilustrasi yang depresi gitu. Apa gimana? iya, Oh, kayak beneran. gitu. Jadi dark gitu dong gambarnya Ica, lukisannya Ica. Iya, dibilang gitu sih. Terus kalau lagi bagus-bagus gitu, aku tuh gambar digital. Ngegambar apa? Bunga. Enggak, yang kayak kartun gitu. Terus Oh, gambar kartun. foto. Iya, bikin karakter sendiri lagi nyoba-nyoba gitu. Tergantung moodnya juga ya. Kalau lagi kesehatan mentalnya lagi terganggu nih, pasti gambarnya juga em, Gelap-gelap. dark dan ya terpancarnya di lukisannya juga moodnya kayak gimana gitu ya, Ica ya. Iya, Kak. Gitu. Wow, iya iya. Itu Ica belajar teknik lukisnya itu kan lebih susah lagi ya, nggak pakai pensil, nggak ada garis-garisnya. Emang jatuhnya dari warna-warna dari catnya aja kan ya akhirnya jadi bentuk-bentuknya gitu kan nanti ya, Ica ya. Ya, bisa juga kan misalnya mulai dari pakai pensil dulu, tipis-tipis kanvasnya. Oh gitu, ada juga yang kayak gitu. Ada kan Oh, baru orang awam, nggak senior kayak orang kalau tinggal gitu iya langsung benar. set jadi semuanya gitu proses. Iya iya iya. Ada yang langsung pakai cat gitu. Aku pernah lihat tutorial ngelukis di YouTube gitu terus kayak banyak gitu tekniknya nggak kelihatan bentuknya di awal dia kan langsung pakai cat gitu ya. Nggak kelihatan gitu bentuknya dari awal. Tapi lama-lama jadi oh ternyata bentuknya jadi kayak gini. Ada yang di apa tuh? Yang di apa ya namanya ya? Kayak dilempar-lemparin gitu, acak aja gitu. Tapi Abstrak gitu ya. iya, tapi akhirnya ada bentuknya. Waduh, kok bisa ya orang-orang bikin kayak gitu? Tapi Ica selama ini apa mulai dari sketsa dulu ya? Ya kalau aku masih mulai dari sketsa titik-titik dulu Hmm, terus baru nanti akhirnya kasih cat cat gitu. gitu ya. Ya kak, Oh, Ica pakai tangan apa pakai kuas? pakai kuas. Oh, pakai kuas. Iya deh. Ica Tangan sekarang itu, ya gimana? kalau pakai tangan itu susah. Oh, susah ya. Ya Iya. itu Ada lagi ya harus, tekniknya kali ya. ya ada. Hmm. Ica sejauh ini kan udah banyak coba nih berbagai macam
media seni rupa, ada yang lukis, ada gambar manual, nah gambar digital juga ada kan. Nah, menurut Ica yang Ica banget itu yang mana Ica sebenarnya? Yang mana Kak? Yang menurut Ica jati diri Ica nih kayaknya di sini deh gitu. Ya kalau kita semua kenapa harus gitu. Oh Tapi ya gitu. memang harus pilih salah satu sih, nggak boleh serakah. Nggak boleh serakah ya. Yang Ica paling suka deh ngelakuinnya gitu, yang mana ngelukis kali ya? Ya melukis aku suka. Hmm. Jadi gambar Tapi kalau juga emang suka kayak aja gitu. Nggak, kalau di lukisan kan nggak bisa itu. Kalau tempahan cat kan nggak bisa lepas langsung kayak di Jepang bisa dihapus lagi gitu. yang mana gambar digital? Iya, Tapi kalau ngelukis udah nggak bisa ya. iya, Iya ya, paling improve aja di situ ya. Jadi bentuknya jadi apa nanti ya gitu ya. iya Kak. Berarti lebih lebih ini ya, lebih menantang kali ya kalau ngelukis ya Ica ya. Iya, lebih menantang sih dokter sahabat-sahabat juga. Kadang sering itu Seringnya apa? blok art kayak buntus itu. Tadi aku konsepnya kayak gini, tiba-tiba hilang gitu aja. Oh gitu. Jadi niat awalnya mau gambar apa, terus akhirnya jadi bingung mau gambar apa gitu ya? Jadi gini ya dan jadi gambarnya. Iya. Oh bisa gitu juga ya? Jadi iya, Oh kemarin wah. lagi bikin karya, tapi tiba-tiba langsung blok art. Kok jadi gini gambarnya jelek banget, Oh gitu akhirnya dibuang gitu ya? Enggak. nggak dibilang. Dari aja lah dulu tunggu kapan bagus ya, dulu kapan ada ide lagi baru dibikin. Iya ya. Kadang kalau didiemin dulu terus nanti balik lagi kita lihat lagi ternyata bagus juga nih gitu ya nggak jadi dibuang ya. Oh kebetulan sultannya di sini ya, oh gini gini gitu. Apa gimana? Kayak misalnya oh maksudnya tuh gini ya, ini perbaiki tuh ini kalau udah dari referensi gitu. Iya iya iya, kayak ini ya, kayak butuh ditanangin dulu gitu ya Ica ya, karena kalau pas lagi mumet-mumet gitu ya kalau dipikirin semuanya jadi aduh nggak bagus nih, jelek aja semuanya kayaknya ya gitu ya Ica ya. Iya, Iya iya iya. iya, Tapi Ica nanti nih setelah selesai pendidikannya, Ica mau pasti akan ada karya-karyanya dong Ica. iya itu pasti tuh. Karyanya nanti kalau di pikiran Ica sekarang mediumnya apa nih nanti? Apakah dengan lukisan-lukisan ataukah dengan digital artnya atau ngegambar di buku gambar kayak bikin gambar secara manual aja Ica? Aku mau ke Lukisan, iya, pelukis jatuhnya nanti ya. ya aku mau jadi gitu. Oh gitu. Seru sih ya jadi pelukis itu kan, nggak semua orang bisa gitu ya Ica ya. Iya, tapi kalau misalnya dia memang basicnya di situ dan itu pasti bisa. Pasti bisa kalau ada kemauan untuk belajar juga. Ica nih nanti eh, lukisannya lebih ke mana? Yang mental health gitu masih dengan genre itu kali ya Ica ya? Ya aku masih megang teguh gitu Hmm, mental health. iya iya iya. Oh iya sih. Tapi kan maksudnya Ica kan kalau ngegambar sekarang masih hobi gitu ya, terus ngelukis juga masih hobi. Nah, sampai nanti pun kalau misalnya selain dari untuk mendapatkan penghasilan kan nggak ada tuntutan ya untuk kita berkarya gitu ya, Ica ya. Ya nggak ada sebenarnya. Nah itu gimana tuh? Biar ayo nih berkarya. Kadang-kadang malasnya di situ kan, karena nggak ada tuntutan juga. Kalau kita kerja di sebuah perkantoran misalnya, ada tugas-tugas yang dikasih atasan. Nah kita jelas ngerjainnya kayak gitu kan. Kalau jadi pelukis ya gimana, yang nyuruh kita nggak ada, tuntutannya juga nggak ada. Nah itu gimana cara berkaryanya dari situ gimana tuh Ica? Eh, kayak usaha dulu jangan ini dulu jangan murah gitu. Hmm, Kalau misalnya belum rezeki itu pasti suatu saat ke pintu rezeki. iya iya. Kalau memang benar-benar usaha Hmm,
Motivasinya Ica dari mana tuh munculnya tuh buat ngelukis? Ngelihat dari lukisan-lukisan yang udah ada kali ya. Orang aja bisa bikin lukisan kayak gitu ya. Itu terinspirasi sama Kak Alicia Esa. Sama siapa? Pelukis Alicia Esa. Alicia Esa. Esa. Ya, Itu pelukis dari Indonesia ya? iya, yang dia pernah mecahin rekor muri. Oh, wow, apa? Rekornya apa? Lukisan 10 meter sama bikin melukis di patung terbesar di Muri. Ngelukis apa tadi sebesar Lukisan terpanjang sepanjang 30 meter itu isinya Indonesia semua. waduh, isinya Indonesia semua. Ya, tentang keindahan 34 provinsi. Panjangnya 30 meter. Iya, Kak. Waduh, itu panjang juga. Itu dia sendiri tuh. Iya, dia sendiri. Waduh. Terus apa tadi ngelukis di patung terbesar? Iya, di Muri. Di mana? Di Muri. Oh, di Muri. Oh, di Museum Rekor Indonesia itu. Iya. Oh, wow, iya iya. Jadi Ica juga akhirnya punya apa ya? Punya sesuatu untuk dicapai juga karena ada hal-hal yang udah Ica lihat juga dan mengagumkan gitu ya. Ica juga pengen kayak gitu. Nah, motivasi berkaryanya dari situ kali ya, Ica ya. Ya, dia sangat antusias sekali. Sangat apa? Antusias sekali. Sangat antusias sekali. Iya iya. Waduh, jadi kayak inspirasi itu bisa didapetin juga dari apa ya? Dari seniman-seniman yang lain gitu ya, Ica ya. Ya, Oh, jadi tipsnya apa nih? Follow banyak seniman berarti Ica. apa, Kak? Follow banyak seniman artinya biar bisa dapat inspirasi yang banyak juga. Maksudnya gimana ya? Jadi kan motivasinya timbul itu setelah ngelihat apa ya? Ngelihat seniman lain berkarya gitu ya. Nah, Ica kan butuh motivasi juga. Jadi akhirnya apa? Ngelihat hasil karya seniman-seniman ini kali ya. Ya, aku juga harus bisa dong kayak dia. Iya iya iya. Tapi nggak plagiat, akhirnya punya karakter Harus sendiri juga kan ya. harus punya karya karakter tersendiri. Iya iya iya. Ica dengan lukisan-lukisan mental health-nya gitu nanti ya. Ya, Tuhan berkehendak gitu. Iya, siap deh. Lukisan paling dark yang pernah Ica bikin ada nggak, Ica? Ada, Mana? Ada di Instagramnya Ica nggak? ada. Apa tuh? Yang mana tuh gambarnya? Yang itu yang bagian kayak horor gitu. Apa? Isi gambarnya sebenarnya apa? Orang kah? Atau objek apa di dalamnya? Itu ada apa namanya? Objek orang itu. Sedang lagi ngapain dia? Ya lagi Lagi depresi aja? enggak Yang mana? itu belum ngepost. Apa? Apa? Tidak belum ngepost karena Agak ini ya, agak ekstrim gitu gambarnya kayaknya ya, Ica ya? enggak juga sih. Oh, enggak juga. Ya udah deh, Ya. silakan dicari aja lukisannya Ica ada di Instagramnya, di feednya masih ada ya? Aku enggak ngepost dan diarsipkan soalnya. Oh gitu. Kenapa diarsipkan Ica? Kayak ngerasa banyak yang dia pada berbicara. Itu kayak bicara tentang itu Bicara tentang apa? depresi. Oh, depresi. Takutnya orang jadi depresi juga pas ngelihatnya gitu. Iya. Waduh. Itu dibikinnya pas Ica lagi depresi juga kayaknya, nggak keterima SBMPTN. Bisa jadi gitu. Apa? Bisa jadi gitu. Oh, bisa jadi gitu, bener berarti. Tapi Ya, sukses. karena di sini aku 2021 Iya bener berarti kan? nih. Iya. Tapi sukses deh ya Ica, jalannya masih panjang banget, pendidikannya juga baru dimulai, nanti pasti banyak ilmu-ilmu baru lagi yang didapetin, pasti juga sudut pandangnya jadi berubah tentang seni. Tapi dengan karakter Ica pasti nanti jadi lahir karya-karya yang bagus juga. Ditunggu nanti deh Ica karya-karyanya sampai ada pamerannya sendiri mungkin ya Ica ya. Oh iya Kak. Iya siap. Iya deh Ica, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol malam hari ini ya Ica ya. Iya Kak, terima kasih banyak.
Siap kalau gitu. Selamat melanjutkan lagi aktivitasnya, Ica. Selamat malam. Terima kasih. Kak, terima kasih. Oke. Sarapan Danga itu dia obrolan kita sama Ripka. Tapi dipanggilnya Ica. Bagus juga ya namanya. Saksikan terus Sarapan Danga. Minang Kreatif akan hadir setiap hari jam 8 malam. Hari Rabu maksudnya jam 8 malam. Sampai jam 9 di Perempat RRI Padang. Dan minggu depan kita akan ngobrol sama siapa lagi, ditungguin aja deh ya. Tetap bersama kita di Perempat FM, RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. 92